Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Elisa Rosa akan memberi sedikit tutorial buat siswa-siswi SMK Negeri 1 Merbau khususnya atau siswa-siswi TKJ seluruh Indonesia untuk bagaimana cara konfigurasi DNS. Di sini kita gunakan adalah VirtualBox 6.0. Kemudian saya sudah melakukan proses instalasi Debian dan sekarang sudah masuk di Debian Login. Hari ini saya akan membahas sedikit bagaimana cara konfigurasi IP address agar internet yang kita dapatkan dari WiFi yang ada di desktop kita bisa juga dipakai di Debian yang ada di VirtualBox kita. Baik, kita langsung saja masuk sebagai root, kemudian saya isikan password. Nah, untuk langkah pertama seperti biasa, ketika kita berbicara mengenai Debian, hal pertama yang kita lakukan adalah kita harus konfigurasi IP address dengan perintah nano /etc/network/interface. Nah, setelah kita berada di directory interface, maka kita harus mengubah IP ini. Tapi terlebih dahulu jangan lupa untuk membuat dua adapter karena gini posisinya. Kita anggap bahwa VirtualBox kita ini adalah sebagai server. Ketika dia mendapatkan internet, maka dia harus punya dua adapter. Adapter pertama untuk mendapatkan internet dari ISP, adapter kedua untuk memberikan layanan ke klien. Sehingga kalau kita bermainnya di virtual, maka kita harus buat dua buah adapter dengan cara kita terlebih dahulu matikan dulu, kemudian kita cek Debian yang kita kerjakan di mana. Misalnya saya di clone Debian, maka saya klik pengaturan. Setelah saya klik pengaturan, saya pilih jaringan, saya pilih adapter 1. Adapter 1 ini saya fungsikan sebagai NAC. Artinya apa? Apapun yang ada di fasilitas yang ada di desktop saya akan otomatis didapatkan pula di adapter di Debian virtual saya. Sementara adapter 2 itu saya fungsikan sebagai yang akan menjadi kliennya nanti, yang akan memberi ke kliennya. Kliennya juga karena dia bersifat virtual, nanti kliennya kebetulan saya jadikan di sini adalah isi desktop Windows 8 ini juga. Kemudian saya pilih dia sebagai untuk adapter 2 itu sendiri saya fungsikan sebagai adapter hanya host. Nanti adapter 2 ini akan sebagai host untuk komputer kliennya. Nah, saya akan pilih mode permissionnya izinkan semua, kabel tersambung, kemudian oke kan. Nah, berarti di clone Debian ini ada dua adapter yang sudah saya fungsikan. Kemudian kita lanjutkan, kita hidupkan komputer clone Debiannya. Root, kemudian 1. Nah, karena kita menggunakan dua adaptor, maka di interface kita buat dua ETH juga sebagai interface adaptornya. nano/etc/network/interface. Ini adalah konfigurasi IP address-nya. Nah, kita hanya perlu mengubah allow output itu, kita boleh kasih auto,
ETH0, EVES ETH0, init DHCP. Artinya apa? Untuk ETH0, adaptor pertama yang sudah kita buat tadi secara NAT, dia akan ngambil IP secara DHCP, secara otomatis dari internet yang didapat dari desktop atau dari PC desktop asli yang ada di komputer ini. Selanjutnya, kita buat adaptor kedua. Karena di atas sudah auto ETH0, maka di bawahnya adaptor 2 kita buat auto ETH1, EVES ETH1 init static. Ini IP-nya kita yang buat secara statik. Kita isi IP-nya 192.168, boleh 10.1, ini terserah, saya lebih coba bermain di kelas C. Kemudian netmasknya 255.255.255.0. Kita simpan konfigurasi kita dengan menekan Ctrl O, kemudian kita enterkan. Selanjutnya kita keluar dengan menekan Ctrl X. Setelah kita konfigurasi IP kita di interface tadi, maka selanjutnya langkah berikutnya adalah kita restart atau kita aktifkan IP yang sudah kita buat dengan perintah /etc/initd/networking restart. Nah, setelah restart, langkah selanjutnya adalah kita coba ping IP yang sudah kita buat tadi 192.168.10.1. Kalau replay TTL berarti IP ETH1 sudah aktif. Selanjutnya kita cek IP DHCP-nya untuk mengecek apakah kita sudah terhubung dengan internet. Kita bisa juga langsung ping 888 replay. Kalau seperti ini berarti Debian kita sudah mendapatkan IP, sudah mendapatkan akses internet juga. Hanya karena saja dia tampilan CLI, jadi kita tidak bisa melihat secara detail bagaimana proses ini bekerja. Tapi kalau seandainya kita konfigurasinya atau kita installnya sistem GUI, maka kita akan bisa coba langsung menggunakan web browser Linux itu sendiri, contohnya Icewell, kemudian web browser yang tersedia di Linux. Demikian tutorial kali ini mengenai cara konfigurasi IP address dan untuk menghubungkannya langsung ke internet. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.